setia. Saudara kalau ingat Ahaz ya, itu mengambil benda-benda kudus di rumah Tuhan dan menggantikannya dengan benda-benda yang dia buat. Ya bahkan mezbah kurban bakaran itu dia taruh mezbah yang dia buat sendiri yang mengikuti sebenarnya mengenai mezbah yang ada di Damsyik ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Hizkia kemudian menguduskan ya, jadi kenajisan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Nah, karena itu dia mengatakan kenapa ayat 9, karena itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang dan anak-anak kita lelaki dan perempuan beserta para istri kita menjadi tawanan. Ya, jadi di sini pada dasarnya mereka kemudian menakhirkan rumah Tuhan. Nah, kemudian menyatukan Israel dalam perayaan Paskah. Nah, itu yang saya katakan dan ini juga merupakan tambahan semua, Saudara. Coba kita lihat pasal 30 ayat 1 ya. Jadi ini adalah bagian yang sangat menarik. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Juga menulis surat kepada Efraim dan Manase. Efraim tentu saja adalah suku paling penting di dalam kerajaan utara. Ya, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Jadi suku-suku utara itu diundang supaya datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Raja bersama para pemimpin dan seluruh jemaat di Yerusalem memutuskan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang memadai dan rakyat belum berkumpul di Yerusalem. Jadi saudara seharusnya Paskah itu adalah bulan pertama tanggal 14, jadi mereka undur ke bulan kedua. Kenapa? Karena dengan mengundang orang-orang dari suku utara, orang-orang suku utara tentu saja perlu waktu untuk mengadakan perjalanan dan juga para imam belum menguduskan diri ya, tidak cukup imam kali ya untuk kalau termasuk dengan orang-orang suku utara. Dan ternyata perubahan itu menunda 1 bulan, keputusan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaat. Mereka membuat ketetapan untuk diumumkan di seluruh Israel dari Barsheba sampai Dan. Saudara, kalau kita baca di raja-raja pada waktu ya kerajaan bersatu selalu ditekankan dari Dan sampai Barsheba. Dan itu adalah kota yang paling utara dan Barsheba adalah kota yang paling selatan. Tapi kan Barsheba ada di Yehuda, sedangkan Dan itu tentu saja ada di suku utara. Kan itu di sini ditebalikan ya dari Barsheba sampai Dan. Tapi jelas ini berbicara tentang seluruh Israel. Agar semua datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Jadi saudara dengan Barsheba sampai Dan, nah itu menunjukkan kerajaan yang bersatu, walaupun sekali lagi bukan secara fisik kerajaannya bersatu, ya. Karena belum banyak yang merayakannya sebagaimana tertulis. Ya, jadi kita ayat 6, lalu berangkatlah para kurir ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin. Sesuai dengan perintah raja mereka mengatakan, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tersisa dari antara kamu, mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya lompat ke ayat 10. Ketika para kurir itu pergi dari kota ke kota melintasi tanah Efraim dan Manase sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Jadi memang banyak dari orang-orang suku utara itu tidak terima ya ketika diundang. Ayat 11, namun beberapa orang dari Asyir, Manase, dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Yehuda nyatalah juga tangan Allah menyatukan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berkumpullah banyak orang di Yerusalem untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan kedua, suatu jemaah yang sangat besar. Ya, jadi saudara, ini berbicara bagaimana perayaan Paskah itu dan sekali ini adalah menyatukan Israel di dalam perayaan Paskah. Kemudian pasal 31 dari ayat 2, di situ kita melihat bahwa di LAI memberikan judul Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Saudara, kita tahu seharusnya ya Lewi itu kan melayani Tuhan. Jadi apa yang terjadi, persepuluhan yang diberikan oleh umat Tuhan adalah untuk diberikan kepada Lewi supaya mereka bisa hidup, dan Lewi kemudian memberikan persepuluhan kepada para imam. Ya, jadi dalam hal ini
kita melihat Hizkia mengatur supaya itu terjadi dengan baik ya. Jadi 31 ayat 2, Hizkia menetapkan pengelompokan para imam dan orang Lewi rombongan demi rombongan masing-masing menurut tugasnya sebagai imam atau orang Lewi untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Ayat 3, sumbangan raja dari harta miliknya diperuntukkan bagi kurban bakaran, yakni kurban bakaran pagi dan petang, kurban bakaran pada hari Sabat, lihat ya, itu adalah sumbangan raja. Kemudian ayat 4 yang memerintahkan rakyatnya penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang Lewi. Dan tentu saja untuk itu, saudara, karena kan mereka itu datang bukan membawa uang, tetapi membawa hasil bumi dan sebagainya. Karena itu kita melihat bahwa mereka membutuhkan kamar-kamar, ya. Kita lihat ayat 7, mereka mulai membuat timbunan-timbunan besar pada bulan ketiga dan selesai pada bulan ke-7. Dan jadi itu adalah timbunan-timbunan tentu saja persembahan yang diberikan oleh umat. Ayat 11, kemudian Hizkia memerintahkan agar disediakan kamar-kamar di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya. Dengan setia mereka membawa persembahan khusus, persepuluhan dan barang-barang kudus itu ke sana dan seterusnya. Ya, jadi saudara berbicara tentang mengatur pelayanan ibadah di Bait Allah supaya apa? Supaya dengan mereka kemudian para imam dan Lewi sudah mendapatkan persepuluhan, di sini digambarkan sumbangan, maka yang terjadi adalah mereka bisa melayani dengan tenang. Kalau tidak kan mereka perlu bercocok tanam dan sebagainya. Karena itu kita melihat 17 para imam itu dicatat dalam daftar menurut kaum keluarga mereka, sedangkan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan kelompok mereka. Ya, jadi kita melihat ini yang kemudian dilakukan oleh Hizkia. Nah, next kemudian kita melihat. Nah, pasal 32 berbicara tentang pengepungan Sanherib dan itu sangat dipersingkat. Saudara kalau baca di dalam 2 Raja-Raja itu sampai 2 pasal ya, 2 Raja-Raja 18 dan 19 dan di sini cuma dipersingkat ya, sehingga kita melihat pengepungan Sanherib di mana kita melihat bahwa Sanherib itu kan itu adalah Asyur. Jadi Asyur sudah menghancurkan kerajaan utara, tapi rupanya mereka kemudian juga menyerang kerajaan selatan. Nah, sampai mereka bisa mengepung Yerusalem berarti sudah banyak kota kerajaan Yehuda yang sudah ditaklukkan. Saudara ya, ibu kota itu tidak mungkin di perbatasan yang mudah untuk dikepung oleh musuh ya. Jadi kalau sampai musuh bisa datang mengepung Yerusalem ibu kota, berarti sudah ada kota-kota benteng yang merupakan pertahanan-pertahanan penting itu sudah dikalahkan ya. Dan di sini kita melihat betapa Raja Asyur datang dan ya Raja Asyur melalui utusannya menunjukkan sesuatu yang begitu menantang Tuhan. Karena itu dia mengatakan misalnya 32 dari ayat 14. Siapa dari antara semua ilah bangsa-bangsa yang sudah dimusnahkan nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Bagaimana mungkin Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ya, jadi dia menunjukkan menunjukkan tantangannya ya, bahkan bahasa di dalam 2 Raja-Raja lebih menantang. Nah, apa yang terjadi adalah akhirnya tentu saja kita tahu ya bagaimana Tuhan meluputkan Yerusalem. Ayat 21, lalu Tuhan mengirim malaikat yang memusnahkan semua pejuang yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga dengan rasa malu ia kembali ke negerinya. Kemudian ia dibunuh dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah ilahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Nah, saudara, ini menunjukkan ya, dan di Raja-Raja lebih jelas ya, betapa si raja itu kan menantang dengan hebat. Emangnya Allahmu bisa melepaskan Samaria? Kalau di Raja-Raja malah memakai kata Yahweh, apakah Yahweh sanggup melepaskan Samaria? Ya, maksudnya Samaria dan juga Yehuda ya. Jadi dalam hal ini saudara, karena itu kita kemudian diceritakan bagaimana Raja Sanherib mati. Padahal Raja Sanherib mati bukan di Israel. Karena itu tadi ayat 21 ya, Tuhan mengirimkan malaikat memusnahkan semua pejuang. Di sini tidak dikatakan berapa banyak.
Raja-raja memberitahu kita. Saudara tahu tentara Asyur yang dimusnahkan 185.000 tentara Asyur mati dalam satu malam ya. Dan besok hanya kelihatan mayat belaka, di sini tidak dikatakan. Cuman ditekankan dia pulang dengan malu, kemudian ia dibunuh dengan pedang oleh anak-anak kandungnya. Biasanya Alkitab itu tidak pernah menceritakan ketika raja kafir mati yang tidak ada hubungannya tentu saja dengan Israel, tapi ini sengaja diceritakan karena menunjukkan ya betapa dia berani menantang Tuhan dan Tuhan ya kemudian mematikan dia. Nah, kemudian kita melihat berikutnya adalah Hizkia sakit dan disembuhkan. LAI memberikan judul tahun-tahun terakhir pemerintahan Hizkia, sebenarnya itu bukan tahun-tahun terakhir, saudara ya, tetapi kan berbicara tentang Hizkia sakit. Nah, ini juga ada, tentu saja, tetapi memang dipersingkat di Raja-Raja. Jadi pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati, ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya serta memberikannya suatu tanda ajaib. Nah, kita tidak dikasih tahu tanda ajaib itu, dan perkataan nanti kita akan melihat Raja-Raja, saudara ya. Namun Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi tinggi hati. Nah, ini ada tambahan di sini. Dan ia dan Yehuda serta Yerusalem pun ditimpa murka. Nah, saudara, ini sangat dipersingkat sehingga kita tidak diberitahu, tetapi kita bisa tahu dari raja-raja, dia kelihatannya menjadi tinggi hati, dia mau bersekutu dengan Babel. Karena itu kemudian rombongan Babel datang, dan Hizkia itu kemudian dimarahi oleh Yesaya. Ya, Yesaya bertanya, apa yang kamu perlihatkan? Hizkia mengatakan dia memperlihatkan seluruh hartanya, dan Yesaya kemudian menubuatkan bahwa nanti keturunannya akan dibuang ke Babel. Jadi dengan negara di mana Hizkia mengadakan persekutuan, ya, itu adalah negara yang nanti akan menghancurkan Yehuda. Jadi di sini tidak begitu diceritakan, ya, cuma ditekankan, ditambahkan Hizkia menjadi tinggi hati dan bersama penduduk Yerusalem ditimpa murka, kemudian merendahkan diri dan murka Tuhan tidak menimpa mereka. Nah, next kita kemudian melihat kekayaan Hizkia, ini juga ditambahkan. Dari ayat 27, Hizkia memperoleh kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar, yang membuat tempat-tempat perbendaharaan untuk emas, perak, batu, permata yang mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala benda indah-indah. Ya. Ayat 29, ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing, domba, dan lembu, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar jumlahnya. Nah, kemudian kita melihat ya, ternyata ada kunjungan Babel yang begitu dipersingkat, ayat 31. Demikian juga halnya ketika para utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri, tetapi Allah meninggalkan Hizkia untuk mengujinya supaya segala isi hatinya diketahui. Raja-raja jelas menunjukkan bahwa dia jatuh, ya, dia bersekutu dengan Babel, dan Yesaya marah. Nah, ayat 32, selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis melalui penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Hizkia mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, ia dikuburkan di pendakian di pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya, dan itu menunjukkan dia adalah raja yang baik, ya. Lalu Manase anaknya menjadi raja untuk menggantikan dia. Tapi saudara, kalau kita melihat di raja-raja, dan itu lebih jelas, ya, ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ternyata sebenarnya catatan tentang Hizkia tidak kronologis. Saudara, kita harus mengerti, ya, penulis Alkitab, kita tidak boleh mengasumsikan, bahkan di dalam kitab sejarah seperti Tawarikh maupun Samuel Raja-Raja, bahwa penulis itu pasti menuliskan secara kronologis. Penulis lebih mementingkan tema yang dia mau tunjukkan. Jadi coba kita lihat raja-raja, karena memang dari raja-raja lebih jelas, saudara, ya. Kita lihat dua raja-raja. Hizkia itu adalah dua raja-raja 18, ya. Jadi kalau kita melihat, karena memang di sini lebih dipersingkat, ya, dua raja-raja 18, kok jadi saya satu raja-raja. Dua raja-raja 18, Hizkia raja Yehuda, dan kemudian 19 Yerusalem luput dari tangan Sanherib sampai pasal 20.
Nah, jadi memang pengepungan Sanherib itu diberikan di dalam pasal 18 dan 19 ya. Di mana di dalam pasal 18 tadi saya katakan Sanherib menunjukkan kesombongannya yang luar biasa. Nah, saya mau bacakan supaya kita tahu betapa menantangnya ya Sanherib itu terhadap Yahweh. Saya bacakan misalnya. Jadi 2 Raja-Raja 18 dari ayat 33. Pernahkah para ilah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para ilah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para ilah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua ilah negeri itu yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku sehingga Tuhan semua huruf besar itu adalah terjemahan dari Yahweh, sehingga Yahweh sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. So, lihat ya, tantangan yang sangat luar biasa. Karena itu kita melihat di dalam pasal 19, kemudian digambarkan apa yang Tuhan lakukan. Saya bacakan 2 Raja-Raja 19 dari ayat 35. Pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di perkemahan Asyur. Esok harinya ketika orang bangun pagi-pagi tampaklah semuanya sudah menjadi mayat. Dalam satu malam 185.000 tentara Asyur mati. Ya, maka Sanherib Raja Asyur berangkat pulang dan tinggal di Niniwe. Suatu kali ketika ia sembahyang dalam kuil Nisrok dewanya, Adramelek dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Ya, jadi mau menunjukkan Tuhan membalaskan kesombongan yang dia lakukan. Tapi saudara, baik di dalam Tawari maupun raja-raja kan seakan-akan dan terutama terlihat di dalam raja-raja digambarkan di dalam pasal 18 dan 19 Hizkia itu begitu yakin kepada Tuhan. Jadi walaupun diolok-olok oleh Raja Asyur ya, Hizkia itu menunjukkan imannya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka. Baru kemudian bicara tentang pasal 20 terutama setelah dia sembuh, dan tadi Tawari mengatakan dia tinggi hati, dan itu yang dimaksudkan adalah dia kemudian juga menerima utusan Babel dan Yesaya marah, bukan ya. Jadi saya tunjukkan, seperti saya katakan tadi di Tawari sangat dipersingkat ya, rombongan Babel datang. Nah, saya tunjukkan bagaimana Yesaya marah ya dengan Hizkia memperlihatkan semua kekayaannya, karena itu berarti Hizkia mau mengadakan persekutuan politik ya. Jadi mereka rupanya mau bersama-sama untuk melawan Asyur. Jadi saya bacakan misalnya pasal 20, 2 Raja-Raja 20 dari ayat 14. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Ia bertanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Harusnya ini adalah Hizkia mau menunjukkan dia sanggup membayar untuk bersama-sama berperang melawan Asyur atau meminta pertolongan Babel. Ya, jadi Yesaya murka. 16. Lalu kata Yesaya kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang ketika segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi dan betul nanti tentu saja adalah Babel yang menghancurkan. Tapi saudara, saya mau menunjukkan Hizkia sakit dan kemudian rombongan Babel datang, itu adalah sebelum Asyur mengepung. Nah, sejarah memang menunjukkan ya bahwa kedatangan Babel itu adalah beberapa tahun sebelum serangan Asyur. Tetapi tidak harus melihat sejarah, internalnya ini pun sebenarnya menunjukkan bahwa ya tanda yang Tuhan berikan kepada Hizkia bahwa dia akan sembuh itu sambil memberi tanda Tuhan menunjukkan kalau Tuhan akan nanti menyelamatkan mereka dari tangan Asyur. Karena itu mari kita lihat ya. Jadi apa yang ada di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 34, bagaimana Tuhan kemudian menyelamatkan Yerusalem ya. 2 Raja-Raja 19 ayat 34, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya demi aku dan demi Daud hambaku.
berbicara tentang Tuhan akan memagari Yerusalem. Dan ketika Hizkia sakit, ya dikatakan akan mati, dia kemudian menangis pada pasal 20, dan Tuhan kemudian menyuruh Yesaya mengatakan bahwa Hizkia akan diberikan 15 tahun, dan untuk meyakinkan Hizkia sekalian Tuhan memberikan tanda. Jadi mari kita juga baca 20 ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur dan memagari kota ini demi aku dan demi Daud hambaku. Saudara bisa lihat nggak kata-kata yang sama dengan pasal 19 ayat 34. Ya, 19 ayat 34, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya demi aku dan demi Daud hambaku. Pasal 20 ayat 6, aku akan melepaskan kau dan kota ini dari tangan Raja Asyur dan memagari kota ini demi aku dan demi Daud hambaku. Jadi jelas, saudara ya, kesembuhan Hizkia dan nanti kedatangan Babel itu adalah sebelum nanti Asyur datang mengepung. Jadi harusnya yang kita lihat adalah tadinya Hizkia itu kemudian ya sakit disembuh dan kemudian dia menjadi sombong seperti yang dikatakan Tawari, bahkan dia kemudian bersekutu dengan Babel. Yesaya menjadi murka, Tuhan murka dan mengatakan nanti mereka akan dibuang ke Babel. Nah, baru sesudah itu Hizkia bertobat dan menunjukkan iman yang sangat luar biasa ketika Asyur mengepung. Ya, dan Tuhan kemudian menyelamatkan Asyur. Dan mungkin pertanyaan kita adalah kenapa perlu dilakukan seperti itu. Nah, terutama kita harus mengerti tujuan daripada kitab raja-raja adalah menunjukkan kenapa mereka dibuang, saudara, yaitu karena banyak sekali raja-raja mereka dan rakyat yang tidak taat. Jadi catatan Hizkia yang terakhir adalah nubuat tentang bagaimana mereka akan dibuang ke Babel, terutama di dalam kitab raja-raja. Ya, jadi itulah kenapa kemudian pasal-pasal mengenai Hizkia itu tidak kronologis. Ya, jadi saudara, jadi ini berbicara tentang Hizkia, seorang raja yang sangat penting di dalam melakukan reformasinya. Nah, kemudian next kita melihat Manase, ya Manase kembali kepada 2 Tawari. Sesudah itu saya akan berikan kesempatan untuk boleh bertanya terlebih dahulu, ya. 2 Tawari 33. Ayat 1, Manase berumur 12 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 55 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti perbuatan menjijikkan dari bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Ya, dan itu ada paralelnya di raja-raja, seorang raja yang sangat jahat. Ya, kemudian perbuatan-perbuatan keji Manase yang menyesatkan Yehuda. Ayat 3, ia mendirikan kembali tempat-tempat pemujaan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya, yang membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Yang mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, padahal Tuhan telah berfirman, namaku akan tinggal di Yerusalem untuk selama-lamanya. Berarti ini mesbah untuk berhala ya di rumah Tuhan. Yang mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Ya, bahkan mengorbankan anak-anaknya dalam api di lembah Bet Hinnom, yang melakukan nujum, ramal dan sihir, menghubungi arwah dan roh peramal. Yang melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan sehingga ia membangkitkan murkanya. Ia juga menaruh patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Bayangkan nggak saudara, patung berhala diletakkan di rumah Allah. Padahal Allah telah berfirman kepada Daud dan Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan membuat namaku tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 9, tetapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dibinasakan Tuhan dari hadapan orang Israel. Ya, jadi Manase, dan karena itu kita melihat ya banyak sekali perbuatan keji. Dan saudara, kalau sebenarnya kerajaan utara itu dihancurkan karena dosa raja pertamanya Yerobeam membuat 2 lembu emas, maka kerajaan selatan dihancurkan karena dosa Manase. Walaupun itu mungkin lebih berkali-kali ditekankan di dalam raja-raja. Ya, jadi dosa Manase yang membuat kemudian
kerajaan Yehuda dihancurkan. Nah, tapi memang di sini kelihatannya kecaman terhadap Manase itu dipersingkat. Jadi kecapan Tuhan terhadap Manase di 2 Raja-Raja 2 ayat 21 ayat 11 sampai 16 tidak dicatat, ya. Nah, next kemudian kita melihat Tawari menambahkan sesuatu yang tidak ada, Saudara. Yaitu bahwa Tuhan membuang Manase ke Babel, Manase bertobat dan dipulihkan, dan Manase mengakui Tuhanlah Allah. Jadi Tawari menunjukkan Manase bertobat. Raja-raja sama sekali tidak menceritakan ini. Jadi kalau kita membaca raja-raja tidak ada petunjuk sama sekali kalau Manase bertobat. Jadi 2 Tawari 3:3 dari ayat 10, Tuhan berfirman kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Lalu Tuhan mendatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin tentara Raja Asyur. Mereka menangkap Manase dengan kait, membelenggunya dengan rantai tembaga, lalu membawanya ke Babel. Jadi memang pada waktu itu Asyur yang berkuasa atas Babel, Saudara, ya. Baru nanti Babel bangkit dan akhirnya bisa kemudian menghancurkan Asyur, ya. Nah, dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Lalu Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia dikembalikan ke Yerusalem sebagai raja. Manase pun mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Jadi saudara, apa yang terjadi adalah Tuhan membuang Manase ke Babel, Manase bertobat dan dipulihkan. Sekali lagi ini tidak ada di dalam raja-raja, ya. Kemudian ditambahkan juga setelah bertobat apa yang dilakukan Manase dari ayat 14. Kemudian ia mendirikan tembok luar di kota Daud di sebelah barat Gihon, di Wadi dan sebagainya. Nah, 15 ia menyingkirkan ilah-ilah asing dan berhala dari rumah Tuhan, serta segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, semuanya itu dibuangnya keluar kota. Yang menegakkan kembali mezbah Tuhan dan mempersembahkan kurban keselamatan serta kurban syukur di atasnya, yang menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi rakyat masih mempersembahkan kurban di tempat-tempat pemujaan walaupun hanya kepada Tuhan Allah mereka. Jadi saudara lihat gak Manase bertobat? Nah, saudara, kira-kira kenapa Tawari menambahkan? Padahal sekali lagi, Manase adalah raja yang saking jahatnya Tuhan itu kemudian mengatakan gara-gara dosa Manase lah Yehuda akan dihancurkan. Jadi saudara, keputusan untuk menghancurkan Yehuda itu adalah pada zaman Manase karena dosa Manase. Ya. Tetapi di sini kenapa Tawari menambahkan pertobatan? Karena ingat, penulis itu selalu memikirkan apa yang penting bagi jemaatnya. Apa yang dilakukan Manase dibuang ke Babel. Bukankah jemaat Tawari adalah mereka yang tadinya dibuang ke Babel dan kembali dari Babel? Nah, di sini kita melihat bahwa penulis Tawari mau mengatakan sama seperti mereka dulu menyembah berhala dibuang ke Babel seperti Manase, tetapi kemudian bertobat, ya, sama Manase juga bertobat, dan kemudian apa yang dilakukan Manase? Manase kemudian memperbarui, ya, menyingkirkan ilah-ilah asing dari rumah Tuhan. Dan itu yang kemudian kelihatannya mau ditekankan oleh penulis Tawari, bahwa mereka seharusnya meneladani Manase sehingga mereka itu benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kemudian catatan terakhir tentang Manase ada tambahan, ya, dari ayat 18. Selebihnya dari riwayat Manase, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berbicara kepadanya dalam nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel, ya. Jadi ini tidak ada di raja-raja. Jadi ada tambahan. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat pemujaan yang telah dibangunnya, serta tiang-tiang berhala dan patung-patung yang didirikannya di sana sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Manase mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di dalam istananya, lalu Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, saudara, saya berikan dulu waktu untuk boleh bertanya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya.
dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ina. Sejauh ini belum ada ya pertanyaan-pertanyaan ini yang mau ditanyakan. Mungkin masih ngetik ya Bu, lihat pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ina juga. Karena Raja Hizkia termasuk salah satu raja yang sangat penting ya, dan sangat menarik bahwa orang sering sekali bingung ya kenapa Hizkia yang tadinya begitu taat tahu-tahu akhirnya menjadi tidak taat ya, tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Jadi lebih ke arah dia tidak taat dulu, dan itulah mungkin sebabnya Tuhan mengancam akan mematikan dia, pasti karena ada sesuatu. Dan Tuhan itu kalau mengatakan sesuatu tidak harus merupakan ketetapan, jadi kita perlu melihat bahwa ketika Tuhan mengatakan melalui Yesaya kepada Hizkia bahwa dia akan mati, itu hanyalah ancaman, tujuannya supaya Hizkia bertobat. Dan betul Hizkia kemudian menangis, bertobat, meminta supaya Tuhan jangan mematikan dia, dan Tuhan memberikan 15 tahun. Jadi dengan Tuhan mengancam akan mematikan, kita seharusnya bisa menebak pasti Hizkia melakukan sesuatu yang salah. Ya, jadi harus dimengerti bahwa Hizkia memang ada ndak benernya, dan setelah disembuhkan malah jadi tinggi hati, ya, tetapi sesudah diberikan nubuat penghakiman dia kemudian bertobat. Dan itu merupakan sesuatu yang penting ya, jadi supaya kita tidak salah paham mengenai Hizkia. Oke, apakah sudah ada pertanyaan? Sudah Bu, tapi tadi dari penjelasan Ibu ada sesuatu yang membuat saya cukup tertarik. Kira-kira pendekatan tadi misalnya ancaman itu tadi masih berlaku nggak ya Bu di saat ini? Allah mengancam umatnya. Bisa dong, cuman kan karena Allah tidak langsung berbicara kepada kita, kita agak sulit ya. Tetapi kan prinsip Allah pasti sama ya. Jadi mungkin ancaman itu bisa terlihat tahu-tahu kita mendapatkan malapetaka atau apa ya, atau keadaan tidak beres ya. Karena begitu keadaan tidak beres, kita kan harus ingat segala sesuatu adalah Allah. Kalau ada sesuatu tidak beres, kita itu pertama-tama harus bergumul, apakah ini karena dosaku dan Tuhan itu sedang menegur aku. Betul enggak? Bisa saja itu adalah pembentukan seperti pada Ayub, tetapi kemungkinan sekali itu adalah teguran terhadap dosa kita ya, sehingga ketika kita cepat-cepat bertobat dan Allah tidak jadi kemudian menghukum kita. Tapi kalau kita tidak bertobat ya kemudian malah petaka yang lebih besar bisa terjadi kan. Sehingga cara kerja Allah biasanya sama ya. Ya, prinsipnya sama ya, Bu. Memang butuh kepekaan untuk kita boleh terus bergantung sama Tuhan. Baik, terima kasih Bu Ina. Ini berikutnya ada pertanyaan. Apakah pendeta dan hamba Tuhan untuk konteks saat ini bisa disebut sebagai kaum Lewi, Bu, seperti di Perjanjian Lama? Memang sering sekali ada persamaannya, karena memang Lewi-Lewi itu kan disebarkan ke 48 kota Israel, dan Lewi-Lewilah yang mengajarkan Taurat kepada umat Israel ya. Karena itu memang, jadi kalau disamakan dengan hamba Tuhan sekarang ya ada persamaannya memang ya. Cuman kan hamba Tuhan sekarang ya tidak usah dari suku tertentu toh ya, tapi fungsinya memang ya. Jadi memang imam itu kan yang berkaitan dengan kurban-kurban ya. Kurban itu yang meletakkan di mezbah harus imam. Lewi itu lebih ke arah membantu, dan Lewi terutama sebenarnya mengajar Taurat kepada jemaat. Ya, jadi dalam hal itu Lewi dan Daud juga mengatur sehingga Lewi-Lewi yang kemudian memainkan musik dan kemudian melakukan ibadah pujian di bait Allah ya. Karena itu tidak mengherankan Mazmur misalnya selain Daud kan ada keturunan Asaf ya, itu adalah Lewi. Ya, jadi tidak mengherankan banyak Lewi-Lewi yang juga menuliskan Mazmur, terutama tujuannya untuk beribadah di bait Allah ya. Ya, lalu pertanyaan berikutnya, Bu Ina. Apakah Manasye alasannya Allah membuang Yehuda? Manasye bertobat, tetapi Yehuda tetap dibuang ke Babel. Apakah Manasye terlambat bertobat sehingga akhirnya Yehuda dibuang? Terima kasih, Bu. Ya, berarti Allah sudah memutuskan ya. Jadi memang raja-raja tidak mengatakan kalau Manasye bertobat ya, sedangkan di sini Tawarit tidak terlalu menekankan bahwa gara-gara Manasye Tuhan kemudian mau membuang Yehuda ya. Jadi kemungkinan juga Allah sudah menetapkan baru Manasye bertobat, atau ya apapun juga walaupun sudah bertobat Allah tetap kemudian membuang. Karena itu memang kalau kita lihat di dalam raja-raja itu yang lebih jelas ya. Jadi coba kita balik lagi kepada raja-raja, dua raja-raja mengenai Manasye, dua raja-raja 21.
Saya bacakan dari ayat 10, dan itu yang tadi kita katakan tidak ada di dalam catatan Tawarikh, ya, 2 Raja-Raja 21 dari ayat 10. Kemudian Tuhan berfirman kepada perantaran hamba-hambanya para nabi, Manase Raja Yehuda telah melakukan hal-hal yang menjijikkan ini, berbuat jahat lebih daripada semua yang dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berbuat dosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga siapa saja yang mendengarnya akan berdenging telinganya. Aku akan merentangkan tali pengukur atas Yerusalem seperti atas Samaria, dan tali sifat seperti atas keluarga Ahab. Aku akan menghapus Yerusalem seperti membersihkan pinggan, membersihkan lalu membalikkannya, berarti secara total. Aku akan membuang sisa milik pusakaku dan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka. Mereka akan menjadi jarahan dan rampasan bagi semua musuh mereka, karena mereka telah melakukan yang jahat di mataku dan membangkitkan murkaku sejak nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Ya, dan itu tadi tidak ada di dalam Tawarikh. Nah, nanti raja-raja berikutnya, misalnya Raja Yosia, dia kan kemudian mengadakan reformasi yang begitu menyenangkan Tuhan. Tetapi saya bacakan dari raja-raja, ya, jadi 2 Raja-Raja 23, ya, 2 Raja-Raja 23, saya bacakan ayat 25 dan 26. Sebelum dia, yaitu sebelum Yosia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan seluruh Taurat Musa. Sesudah dia tidak muncul lagi raja yang seperti dia. Saudara, ini adalah pujian yang sangat luar biasa, ya. Yosia digambarkan berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Satu-satunya raja yang dikatakan begitu. Dan tentu saja ini harusnya mengingatkan kita perintah Tuhan untuk apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Nah, Yosia berbalik seperti itu. Berarti menyenangkan hati Tuhan enggak? Pasti. Tapi ayat 26. Ayat 26. Tetapi Tuhan tidak berbalik dari murkanya yang besar yang menyala-nyala terhadap Yehuda oleh karena segala tindakan Manase yang menimbulkan murkanya. Lalu Tuhan berfirman juga, orang Yehuda akan kusingkirkan dari hadapanku seperti aku menyingkirkan orang Israel. Dan aku akan menolak Yerusalem, kota yang kupilih ini, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman namaku akan tinggal di sana. Jadi reformasi Yosia yang begitu luar biasa pun tidak bisa membatalkan ketetapan Tuhan. Jadi memang saudara, Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Kalau sudah menetapkan, tidak ada yang dapat membatalkannya. Jadi di raja-raja yang lebih jelas, ya, Yehuda akan dibuang karena dosa Manase. Terima kasih, Bu. Prinsip bahwa Allah tidak membatalkan ketetapan ini sangat banyak berpengaruh ya terhadap memahami bagian ini. Baik, dan ada pertanyaan berikutnya lagi, Bu. Tadi disebut di kisah Hizkia ada bagian yang peristiwa historisnya tidak disusun secara kronologis, tetapi mengikuti alur penulisnya. Saya jadi teringat urutan kitab Perjanjian Lama berbeda dengan Tanakh atau Hebrew Bible. Pertimbangan-pertimbangan apakah yang menyebabkan perbedaan itu? Nah, kita itu mengikuti Septuaginta. Saudara, Septuaginta itu adalah PL yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Septuaginta lebih mencoba mensistematiskan. Jadi kitab sejarah dijadiin satu, ya, dan dicoba lebih ke arah secara kronologis, ya. Jadi Septuaginta kelihatannya mencoba lebih mensistematiskan, ya. Jadi memang di dalam Tawarikh itu di dalam Alkitab Ibrani susunan kitabnya sebenarnya 3, Taurat, kemudian nabi-nabi, ya. Tapi nabi-nabi kitab sejarah masuk dalam nabi-nabi. Jadi disebut nabi-nabi awal, yaitu ada Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja. Kemudian nabi-nabi kemudian, nah itu yang kita kenal sebagai kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan kitab 12 nabi. Tapi ada yang lain dimasukin kepada tulisan. Ya, jadi Tawarikh masuk dalam tulisan. Tawarikh bahkan tidak masuk di dalam nabi-nabi. Daniel juga Daniel ratapan juga dimasukkan dalam tulisan. Ya, jadi memang kurang sistematis lah. Jadi Septuaginta itu mencoba mensistematiskannya. Ya, jadi lebih mengaturnya secara kronologis. Karena itu kalau di dalam Alkitab kita, kalau kita ingat sejarahnya gampang mengingat kitab-kitab sejarah. Jadi lebih terlihat kronologisnya. Walaupun bukan berarti setiap pasal kronologis, tapi setidak-tidaknya kitab-kitab itu disusun, ya, secara kronologis gitu.
Terima kasih, Bu. Ya, adakah pertanyaan lainnya, teman-teman? Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Ina juga. Oke, ada lagi, Bu, pertanyaan. Kenapa ya, Bu, Hizkia bisa menerima kerjasama dengan orang Babel, padahal Hizkia memiliki rekam jejak, melakukannya benar di mata Tuhan, dan sudah mendapatkan pengalaman iman yang luar biasa dari Tuhan ketika dikepung oleh Raja Sanherib dari Asyur? Kan dibilang bahwa itu terjadi setelah dia dihukum Tuhan. Jadi bukan Asyur yang terjadi dulu. Jadi dia dihukum, dikatakan dulu akan mati, baru dia bertobat. Tetapi setelah itu masih bertobat, kemudian bersekutu dengan Babel, baru dihakimi, baru bertobat. Ya, jadi sekali lagi pemikiran tadi adalah pemikiran yang tidak mengerti kalau pasal-pasalnya tidak kronologis. Jadi kalau pasal-pasal kronologis setelah dihukum Tuhan, baru dia menunjukkan imannya sangat luar biasa ketika dikepung Asyur. Baik, Bu, terima kasih penjelasannya. Nah, terkait Manasye tadi, Bu, dari kisah Manasye berarti dosa pemimpin bisa berdampak juga kepada masyarakat yang dipimpinnya ya, Bu? Bukan saja bisa, sangat berdampak ya. Jadi PL bisa menunjukkan itu sangat berdampak ya. Jadi memang ya, jadi karena itu sebuah bangsa atau bangsa Israel itu diperkenan Tuhan atau tidak biasanya sangat tergantung pada rajanya. Karena apa? Tuhan berkenan kepada rajanya, negerinya dibuat aman. Tuhan murka pada rajanya, Tuhan bangkitkan musuh. Nah, kira-kira berakibat parah nggak kepada rakyat? Jelas sekali. Nah, ini terkait kemarahan juga nih, Bu. Terkait dengan pertanyaan, Bu, Tuhan itu kalau marah panjangan ya, Bu. Maksudnya tadi mungkin kayak, kok nggak dibatalkan nih ketetapannya marah sama Manasye ini tadi, gitu. Itu gimana tuh, Bu? Nah, kita adalah Allah yang tidak berubah. Kalau sudah menetapkan, tidak mungkin ada yang bisa mengubahnya. Jadi bukan soal marahnya panjang, pokoknya kalau sudah menetapkan, tidak mungkin berubah. Dan tentu saja Allah sudah tahu dong apa yang akan terjadi kemudian. Karena itu saudara, ya, reformasi Yosia ya tadi kita katakan sangat berkenan kepada Tuhan, tapi reformasinya tidak berbekas. Begitu Yosia mati, reformasinya seperti hilang. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan akan menghabiskan Yehuda. Jadi mungkin nggak Tuhan membuat Yehuda bertobat? Nggak mungkin. Jadi umat sebagian besar ya tidak bertobat, paling yang bertobat cuma segelintir yang kita sebut yang sisa. Kan itu tidak usah heran kenapa reformasi Yosia yang kelihatannya begitu hebat, bahkan dikatakan dia berbalik dengan segenap hati, tidak berbekas setelah dia mati. Secara logika tidak masuk akal kan, seenggaknya satu generasi kayak atau setengah generasi lah ya. Tapi itu begitu dia mati, anak-anaknya semuanya tidak ada yang benar, dan reformasinya tidak berbekas. Karena apa? Tuhan sudah menetapkan Yehuda akan dibuang. Berarti Tuhan tidak akan memberikan anugerah kepada Yehuda untuk bertobat. Jadi memang setiap peristiwa ini sudah benar Tuhan tahu, Tuhan rancang ya, Bu. Jadi saling terkait satu sama lain seperti ini. Tentu saja. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi kayak mau bertanya terkait penjelasan dari Bu Ina, atau mungkin baru didengar tadi lalu mengusik pertanyaan ataupun keingintahuan? Begitu juga sebenarnya dengan hidup kita ya, Bu, berarti. Kalau mungkin sekarang-sekarang ini kok kayak biasa-biasa aja hidup, jangan itu juga berpengaruh kepada kehidupan orang lain, Bu. Oh pasti dong ya, karena kan memang karena itu kan Alkitab menunjukkan bukan saja tanggung jawab bersama, jadi tidak harus pemimpin ya. Satu anggota masyarakat yang berdosa, seluruh jemaat Tuhan anggap bersalah. Dan itu terlihat sekali di dalam Yosua 7 ketika akan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Ya, coba saya bacakan cuma satu ayat, Yosua 7 ayat 1. Saudara perhatikan dengan teliti ya. Orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan. Jadi dikatakan orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu, akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Lihat nggak? Akan yang mengambil dianggap orang Israel berlaku tidak setia, dan murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap orang Israel dan mereka kalah di dalam perang terhadap Ai. Jadi tidak usah pemimpin, salah satu saja berdosa, ya Tuhan menganggap seluruh masyarakat ikut berdosa. Ya, jadi memang prinsip Tuhan itu bukan cuma ada tanggung jawab pribadi, juga tanggung jawab bersama. Tapi sebelum kita komplain,
bukan cuma yang negatif, yang positif juga. Karena itu gara-gara satu orang Yusuf ya, Oh iya. rumah Potifar diberkati, bahkan seluruh Mesir, bahkan bangsa-bangsa yang lain diberkati ya. Jadi nggak usah komplain karena berlaku baik positif maupun negatif. Kita sering kan begitu, positif kita anggap selayaknya, negatif kita komplain ya, tapi kan Tuhan adil ya. Jadi itu berlaku baik secara positif maupun negatif. Bu ini udah bisa membaca pikiran kami ya Bu. Soalnya tadi begitu dengar itu kayak, loh kan berarti semua negara berdosa dong. Kok kayaknya negara ini tuh kayaknya zong banget gitu Bu. Kok saya terakhir di Indonesia misalnya kayak gitu loh Bu. Ya, jadi dalam hal itu ya sebenarnya negara di dunia mana ada sih yang itu ya, yang benar sekarang kan tidak ada teokrasi ya. Iya betul. Nah Bu, ini ada pertanyaan baru lagi Bu. Bu, apa yang membuat Yosia berbalik dari Tuhan? Yosia mati di tangan Neko karena tidak mempedulikan firman Allah. Apa yang membuat dia tidak mempedulikan firman Tuhan padahal dia banyak mengadakan pembaruan? Nah, dalam hal itu kita harus mengerti juga sejarah, saudara ya. Jadi pada zaman itu nanti kita akan melihat Niniwe sudah jatuh tahun 612 sebelum Masehi. Asyur kan tetap harus membayar upeti kepada jadi walaupun bukan Asyur yang menaklukkan ini apa nanti menghancurkan, tapi tetap mereka harus membayar upeti. Jadi mendengar Niniwe kalah, tentu saja Yosia senang. Mesir datang untuk membantu Asyur melawan Babel. Nah, Alkitab kita salah mengatakan bahwa Mesir datang untuk melawan Asyur. Tidak, Mesir itu adalah sekutu Asyur untuk melawan Babel. Jadi Yosia kan tidak mau dong Asyur bisa bangkit lagi, jadi mencegah Mesir. Jadi itu lebih ke arah politik. Itu adalah politik karena dia tentu saja tidak mau Asyur bangkit lagi. Dia takut Mesir membantu Asyur, nanti menang dengan Babel, berjaya kembali. Karena walaupun Niniwe sudah jatuh, Asyur belum hancur. Ya, jadi ya saya rasa sebagai seorang raja ya kita bisa mengertilah kenapa dia berlaku seperti itu ya. Dan padahal Firaun Neko sudah mengatakan kalau Yahweh yang memerintah dia, tetapi Yosia tidak mau mendengar dan akhirnya dia mati di pedang Firaun Neko. Baik Bu, agak mind blown juga ya Bu. Ternyata, Bu tadi maaf, yang kesalahan itu di TB2 masih begitu juga Bu penjelasannya. Apa? Yang kesalahan tadi yang Ibu bilang Alkitab sempat salah mencatat atau menuliskan. Ya, di TB2 juga begitu tuh. Oh Karena kan begitu masih. bahasa Ibrani itu preposisi itu bisa berarti apa saja ya. Mhm. Tetapi sejarah menunjukkan dan versi Inggris menunjukkan Mesir itu mau membantu Asyur. Jadi saya tunjukkan deh ya. Jadi memang itu adalah kesalahan karena itu kadang-kadang kalau baca Alkitab Saudara kita juga harus membandingkan dengan Inggrisnya ya. Jadi coba kita lihat dua raja-raja mana tuh? Dua raja-raja mengenai Yosia, dua raja-raja 23 harusnya terakhir ya. Ayat dari ayat 29 ya, dua raja-raja 23 dari ayat 29. Pada masa pemerintahannya majulah Firaun Neko raja Mesir melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia tetapi melihat dia Firaun langsung membunuhnya. Tuh, raja Mesir melawan raja Asyur padahal bukan, dia tuh mau mendukung raja Asyur, bukan melawan raja Asyur. Ya, jadi Mesir itu mau mendukung Raja Asyur. Jadi dibilang melawan. Nah, memang preposisi Ibrani melawan atau mendukung itu ya tergantung konteks ya. Jadi saya tunjukkan misalnya NIV ya, dua raja-raja 23. Dua raja-raja 23 tadi ayat berapa? Ayat 29 Bu. 29. While Josiah was king, Pharaoh Necho, king of Egypt, went to the Euphrates River to help the king of Assyria. To help, Kalimatnya Bu. menolong. Jadi bukan melawan, saudara ya, menolong. Nah, si Yosia tidak mau dong kalau Mesir itu menolong Asyur, dia mau Asyur hancur gitu. Detail sekali cerita untuk menjatuhkan bangsa ini. Baik Bu, ada pertanyaan lagi Bu berikutnya. Oke, Ibu saya ingin bertanya, bagaimana konsep pertobatan yang dimaksud oleh Perjanjian Lama dan perbedaannya dengan Perjanjian Baru?
Jikalau Raja Yehuda bertobat, apakah raja-raja mempersembahkan korban dan juga membawa korban bakaran ini kepada Imam Lewi? Apakah tanda dari pertobatan sejati di masa Perjanjian Lama? Terima kasih, Bu. Nah, Perjanjian Lama memang ya ketika mereka bersalah ada dosa-dosa tertentu yang mereka harus mempersembahkan korban penebus salah apa ya. Sedangkan kalau perayaan-perayaan biasa mereka itu harus mempersembahkan kurban bakaran, kurban keselamatan dan kurban sajian ya. Dan itu tentu saja supaya dosa mereka diampuni. Tapi tidak cukup dengan kurban. Yang penting adalah hati yang bertobat. Ya, jadi kita jangan berpikir asal mereka mempersembahkan kurban mereka diampuni. Karena itu misalnya Mazmur 51 mengatakan seperti ini. Coba kita lihat ayat 18 dan 19. Mazmur 51 ayat 18 dulu saya baca. Sebab engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan, sekiranya aku persembahkan kurban bakaran engkau tidak menyukainya. Saudara, pasti kita heran dong, kok bisa mengatakan Tuhan tidak menyukai. Nah, kalau kita heran ketika membaca sesuatu, teruskan dulu membaca ayat 19, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang rebuk redam dan penuh penyesalan tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi secara fisik apa yang harus dilakukan dan secara internal hati yang bertobat. Dua-duanya harus dilakukan, baru kemudian itu menunjukkan mereka bertobat dan Tuhan akan mengampuni. Ya, jadi sebenarnya mirip dengan kita harus ada hati, cuman kita tidak usah kasih kurban aja itu bedanya. Kalau mereka plus kurban, jadi mereka lebih susah loh ya, udah harus hati plus kurban. Kita yang penting hati aja tuh. Tapi kan seharusnya juga terlihat di dalam tindakan kita bertobat ya. Betul sekali, Bu. Jadi itu juga akhirnya mengubahkan, mungkin salah satu generosity kita juga akhirnya berubah ya gitu. Nah, kemudian Bu, ada lagi pertanyaan berikutnya. Bu, kalau kita baca kisah-kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama kan seringkali menunjukkan pribadi Allah tuh seringkali murka. Berbeda sekali kalau kita baca kisah-kisah dalam Perjanjian Baru tuh Allah terlihat penuh kasih dan dilihat dalam pribadi Kristus. Nah, ini apakah artinya Allah memiliki kepribadian yang bertolak belakang atau bagaimana ya, Bu? Mohon pencerahannya. Sebenarnya kalau kita benar-benar membaca Perjanjian Lama, Allah itu penuh anugerah. Jangan lupa Perjanjian Lama itu berbicara mengenai ya misalnya dari zaman hakim-hakim sampai nanti zaman katakanlah dari zaman Musa sampai mereka dibuang itu kira-kira 1000 tahun. Jadi kalau lebih banyak Allah murka karena kan perjalanannya panjang ya. Di PB cuma cerita gereja itu nggak sampai 100 tahun. Itu pun ada Ananias dan Safira Tuhan langsung matikan. Jadi jangan berkata bahwa di dalam PL itu Allah cepat murka. Tidak. Karena kalau kita baca hakim-hakim coba ya, berapa kali mereka menyembah berhala, mereka bersuruh Allah berbelas kasihan, memberikan hakim. Menyembah berhala lagi, Allah memang murka menyerahkan mereka kepada musuh mereka, mereka berseru kepada Allah, Allah tolong lagi. Jadi sama Allah kita adalah Allah yang penuh dengan anugerah ya. Cuman kan PL kan lebih banyak ya masa-masanya, sedangkan di PB itu lebih sedikit. Tapi kata siapa Tuhan Yesus kagak murka? Coba lihat dong kalau Tuhan Yesus berbicara dengan para pemimpin agama Yahudi, iblis adalah bapakmu. Nah, kira-kira murka enggak itu? Ya kamu Iya. ketika ular beludak, kata siapa Tuhan Yesus nggak murka? Tuhan Yesus menjungkir balikan orang-orang yang berjualan di bait Allah. Kata siapa Tuhan Yesus kagak murka? Saya nggak ngerti deh kenapa orang berpikir Tuhan Yesus kok kagak pernah murka. Padahal kalau kita membaca ucapannya kepada para pemimpin Yahudi, aduh saudara kalau saudara berani ngomong begitu, langsung diekskomunikasi itu ya, iblis adalah bapakmu, coba berani ngomong begitu coba. Ya, Yesus berkata begitu kepada para pemimpin agama loh. Kalau sekarang di blacklist sih, Bu, pasti. Iya, iya. Cuma saya jadi keinget sih, Bu, anak murid saya di sekolah juga kayak gitu. Misalnya ada 5 hari ngajar nih. Dalam 5 hari itu misalnya cuman, itu kan ada beberapa jam bersama mereka ya. Sekali aja saya marah, mereka pasti langsung bilang, Miss marah-marah terus deh. Padahal, mohon maaf nih, saya cuma sekali marah. Cuma berapa menit, tapi itu yang akan terus diingat. Ya mungkin itu kecenderungan kita juga sih waktu baca Alkitab. Ya, tetapi kenapa kalau Yesus yang murka kok malah kagak diinget itu loh? Oh iya, iya. Banget tuh murka sama para pemimpin Yahudi. Benar-benar. Mungkin karena itu ya, Bu. Kalau di Perjanjian Baru,
ya porsinya mungkin terlihat lebih banyak Yesus yang penuh kasihnya. Jadi seringkali, dan itu yang jarang dibahas juga dari zaman kami sekolah minggu juga, bagaimana Yesus marah gitu. Mungkin itu yang jarang dibahas ya. Jadi Mm-mm. Yesus kan kalau kepada para pendosa begitu dia itu memang sangat murah hati ya. Mm-mm. Tapi coba lihat loh, tiap kali dengan para pemimpin Yahudi Tuhan Yesus kalau ngomong tuh nyelekit loh. Ya, jadi menusuk tuh. Mm-mm. Berarti ini boleh diikuti atau enggak, Bu? Ngomong menusuk nih kira-kira. Kalau untuk keadilan yang boleh dong, Tuhan aja suka nyindir-nyindir. Berarti poin keadilannya itu ya, Bu, penting untuk diperjuangkan. Keadilan begitu boleh ya. Jadi dalam hal ini Tuhan juga sangat murka toh, dan kita seharusnya murka ketika ketidakadilan terjadi. Sehingga kita boleh bicara dengan keras ya terhadap ketidakadilan yang dilakukan. Seharusnya kita bicara keras. Iya. Kita harusnya bersuara ya, Bu, nggak tinggal diam. Baik. Terima kasih, Bu. Nah, ini ada lagi Bu, pertanyaan, Bu. Kan Allah itu maha tahu. Artinya ketika melakukan sesuatu, misalnya penciptaan manusia, Allah pasti tahu apa resiko saat menciptakan manusia. Tapi seringkali ditulis dalam perjanjian lama tuh Allah menyesal menciptakan manusia atau puncaknya pada peristiwa Nuh. Nah, apakah itu berarti bahwa ada hal-hal yang di luar kontrolnya Allah? Enggak. Sebenarnya kalau soal air bah, dikatakan Allah menyesal, pertama itu namanya antropatisme. Kita itu tidak bisa menggambarkan emosi Allah, jadi kita memakai emosi manusia. Jadi kita tidak boleh mengatakan Allah menyesal seperti kita menyesal. Cuman saking kita tidak bisa menggambarkan emosi Allah, kita memakai Allah menyesal. Nah, khusus untuk kejatuhan, penyesalan Allah hanya menunjukkan bahwa dia sedih, dia harus menghukum. Jadi walaupun Allah sudah tahu, bukan berarti ketika Allah menghukum, Allah tidak sedih. Karena itu coba saya bacakan ya, Kejadian 6. Kejadian 6 kita melihat apa yang dikatakan di ayat 6, lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi lebih mau mengatakan dia menyesal, dia menjadikan manusia dan harus menghukum, karena dan itu berarti dia sedih ketika menghukumnya. Tapi memang ada bagian Alkitab lain seperti Niniwe ya, yang setelah Yunus berkata 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan, tetapi Niniwe bertobat dan Allah menyesal dan tidak jadi menghukum. Nah, itu harus kita lihat bahwa ketika Allah mengatakan sesuatu, belum tentu itu adalah ketetapan. Jadi di dalam kemurahan hati, Allah itu bisa memberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi dengan mengirim Yunus ke sana, sebenarnya tujuan Allah adalah mereka bertobat dari kejahatan, bukan bertobat secara rohani ya, bertobat dari kejahatan mereka, dan Allah kemudian tidak jadi menghukum mereka. Itulah kenapa Yunus tidak mau pergi kan, karena dia tahu tuh itu mah kemungkinan bukannya Allah mau menghukum mereka, Allah itu memberikan kesempatan, sedangkan Yunus tidak mau mereka diberi kesempatan karena sekali lagi Asyur adalah musuh kerajaan utara. Ya, saya bacakan misalnya Yunus 4 ayat 1 dan 2 perkataan dari Yunus sendiri. Yunus 4 ayat 1 dan 2, tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya, jadi ketika Allah mengatakan sesuatu belum tentu sudah ketetapan. Kalau sudah ketetapan tidak mungkin Allah menyesal. Tapi Allah bisa mengatakan sesuatu supaya bangsa itu bertobat dan Allah tidak jadi menghukum. Dan itu dengan gamblang dikatakan di dalam Yeremia 18 ayat 7 dan 8. Ya, coba saya bacakan Yeremia 18 ayat 7 dan 8. Ada kalanya aku berkata, lihat ya, aku berkata, bukan menetapkan. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Akan tetapi apabila bangsa yang kusebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Itu persis terjadi pada Niniwe kan. Ya, jadi sekali lagi ketika Allah berkata sesuatu belum tentu sudah merupakan ketetapan Tuhan, bisa merupakan kesempatan yang diberikan supaya umat atau sebuah bangsa bertobat. Itu saya rasa kenapa Allah mengatakan kepada Hizkia dia akan mati supaya Hizkia bertobat.
Jadi perlu dipahami juga ya konteksnya dalam apa yang Allah katakan di Alkitab ya, Bu. Baik. Iya, iya. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ibu, bolehkah menjelaskan Allah itu sebagai api yang menghanguskan? Atribut Allah apa yang ingin diwahyukan ke manusia? Yaitu berarti kan kekudusan Allah, Allah yang adil dan kudus. Karena itu Allah yang kudus adalah Allah yang tidak mungkin membiarkan dosa tidak dihukum. Karena itu kenapa api yang menghanguskan, ya, membinasakan, kan upah dosa adalah maut. Berarti poin Allah yang adil dan kudus ini ya, Bu. Hmm. Terima kasih. Nah, ini masih terkait dengan Allah, maksudnya sifat karakter Allah, Bu. Ketika membaca perjanjian lama seperti Tawarik ini, rasanya begitu mudah melihat aspek Bapa dan sisi keesaan Allah. Namun bagaimana memandang kisah-kisah di perjanjian lama secara trinitarian? Dalam pembahasan Tawarik kita sejauh ini, aspek anak dan Roh Kudus mana yang dapat kita observasi? Nah, memang PL itu boleh dikatakan Allah Tritunggal itu hanya tersirat, ya. Jadi cuman kadang-kadang kelihatan kalau Roh Kudus sering, ya, Roh Allah itu berarti Roh Kudus, tapi Allah Bapa dan Allah Anak tidak dibedakan. Kecuali penciptaan. Nah, penciptaan sudah kelihatan Allah Tritunggal, tapi kalau tidak hampir kita tidak bisa membedakan. Ya, jadi misalnya Kejadian 1 kan misalnya ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita melitupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang. Roh Allah jelas itu adalah Roh Kudus. Berfirmanlah Allah. Allah di sini adalah Allah Bapa, firman adalah Allah Anak. Dan itu yang dikatakan Yohanes toh. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan melalui dia tercipta segala sesuatu. Sehingga harus ya kita mengerti di dalam Kejadian 1, 3 ayat pertama sudah muncul Allah Tritunggal. Tetapi memang selain itu biasanya tidak dibedakan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Ya, jadi memang pengajaran Allah Tritunggal sangat tersirat, dan tapi itu juga karena apa? Karena umat Israel sendiri tidak bisa percaya Allah itu satu. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka tidak pernah mengerti Allah itu satu, kan cuma sedikit sekali yang percaya. Nah, sekarang kalau mereka mengerti Allah satu saja kagak, dan kemudian dikatakan Allah yang satu itu 3 pribadi, mereka akan berpikir mereka disuruh menyembah 3 Allah. Kan itu kenapa pengajaran Trinitas mau tidak mau hanya bisa dilakukan secara tersirat. Ya, hanya mungkin orang-orang tertentu yang benar-benar mengerti barangkali, ya. Oh, jadi ada konteks masalah itu juga ya, Bu, dengan penyembahan berhala bangsa-bangsa lain juga, dan bangsa Israel juga belum memahami sampai di situ ya, terkait konsep Tritunggal ini. Belum percaya Allah itu satu. Baik, terima kasih, Bu. Nah, ini mungkin tadi kembali lagi, Bu, terkait menetapkan, Allah menetapkan gitu, atau Allah hanya sekedar berkata. Dalam konteks umat percaya masa kini, bagaimana kita bisa mengenali ketika Allah sebenarnya sudah menetapkan, atau sebenarnya belum menetapkan sesuatu? Nah, ini apakah berpengaruh dalam pergumulan kita ketika membuat keputusan, Bu? Kita kagak bisa tahu, orang PL juga kagak bisa tahu, Daud juga kagak bisa tahu, karena itu ketika Nathan mengatakan anak hasil perzinahannya akan mati, dia berkabung, kan siapa tahu Allah akan berbelas kasihan. Daud aja kagak tahu, apalagi kita, ya. Karena itu memang kita tidak bisa tahu, karena itu teologi siapa tahu menjadi sesuatu yang penting, ya. Kan enggak tahu tuh apa yang menjadi ketetapan Allah. Jadi begitu ada teguran cepat-cepat bertobat dah, ya, kita kagak tahu tuh, ya. Apa yang sudah Allah tetapkan, apakah itu masih kesempatan untuk bertobat, pokoknya cepat-cepat bertobat aja gitu. Karena memang kita biasanya tidak tahu sampai sudah terjadi. Baru ini sudah ketetapan. Sama seperti setelah anaknya mati, Daud tahu itu ketetapannya. Ya, karena itu dia berhenti memohon. Teologi siapa tahu ya, teman-teman. Ya, siapa tahu kita disuruh bertobat. Siapa tahu dibentukkan Tuhan. Jadi tetap jalani dengan setia dan taat. Nah, Ya. Bu, ada lagi yang bertanya nih mengenai ketetapan juga. Jadi gimana sih, Bu, sebenarnya bedanya ketetapan Allah, hukum Allah, dan kehendak Allah, termasuk juga dengan perbedaan-perbedaannya? Apakah ada yang terlewat tadi, Bu? Gitu. Terima kasih. Hukum adalah apa yang Allah nyatakan, ya. Jadi hukum adalah misal jangan membunuh. Ketetapan adalah Allah menetapkan apa yang akan terjadi. Jadi jelas sangat berbeda dong, ya. Jadi ketetapan adalah apa yang Allah putuskan. Ya, jadi misalnya Allah hukumnya adalah jangan membunuh, tapi Allah membiarkan Kain membunuh Habel. Nah, itu ketetapannya.
ya. Jadi ketetapan dan hukum Allah dalam arti itu berbeda. Walaupun kadang-kadang kata ketetapan itu sinonim dengan hukum ya. Jadi kita harus taat pada ketetapan-ketetapan yang itu mungkin adalah ketetapan yang sinonim dengan hukum. Tapi kalau kita maksudnya adalah keputusan Allah, ketetapan itu sebagai keputusan, nah itu berbeda dengan hukum ya. Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya sangat jelas ini penjelasannya perbedaan hukum dan ketetapan. Nah, lalu berikutnya Bu, di zaman dua Tawarik itu kan ada raja, kan yang menjadi raja adalah keturunan Daud atau dari suku Yehuda. Tapi ketika Amon semakin jahat, bawahannya melakukan kudeta dan membunuhnya. Apakah mereka tidak takut bahwa keturunan Yehuda yang memang ditetapkan jadi raja? Tapi yang anehnya anaknya Yosia lah yang diangkat lagi jadi raja. Kenapa mereka melakukan hal tersebut ya Bu? Jadi memang ini sesuatu yang aneh ya. Sudah beberapa kali di dalam kerajaan Yehuda raja yang dibunuh, tapi selalu yang diangkat itu anaknya. Dan itu menunjukkan betapa memang Allah sudah memutuskan cuma dinasti Daud yang akan menjadi raja. Kalau kerajaan utara raja dibunuh pasti ganti dinasti tuh. Tapi di dalam kerajaan selatan beberapa kali loh raja dibunuh anaknya yang jadi raja. Aneh toh memang ya. Tapi kan itu menunjukkan kedaulatan Tuhan ya, bahwa memang yang akan menjadi raja itu hanya keturunan Daud. Kadang memang dibutuhkan Bu keanehan-keanehan ini untuk menyatakan kedaulatan Allah. Sepertinya kita semua sering mengalami itu juga ya teman-teman, hal-hal yang aneh. Nah Bu, ada pertanyaan lagi Bu. Bu, bolehkah Ibu menjelaskan mengenai ayat yang mengatakan bahwa Allah menghendaki agar semua diselamatkan? Apakah hal ini merupakan ketetapan Allah? Nah, itu adalah karena itu kehendak Allah dibagi menjadi dua, moral will itu adalah kehendak moral Allah bahwa semua orang diselamatkan. Sama seperti kehendak moral Allah adalah kita saling mengasihi. Jadi itu moral will. Tapi yang Allah tetapkan disebut decretive will. Ngerti nggak? Kehendak yang menurut keputusannya. Jadi saudara sering sekali di dalam Alkitab yang ditunjukkan adalah moral will Allah. Ya, jadi moral will, hukum-hukum itu adalah moral will Allah. Pernyataan bahwa Allah menghendaki tidak ada seorang pun binasa itu adalah moral will Allah. Tetapi keputusan Allah lah yang terjadi. Ya, dan keputusan Allah karena keberdosaan manusia bisa jadi tidak sesuai dengan moral will Allah. Jadi walaupun Allah mengatakan menghendaki semua selamat, dia memutuskan sebagian tidak selamat. Ngerti nggak? Ya, yang terjadi adalah decretive will. Jadi dekret ya. Jadi kehendak yang Allah dekretkan, kehendak yang Allah putuskan. Baik, saya belajar istilah baru lagi Bu. Jadi berasal mahasiswa teologi Bu. Oke. Udah siap nih ujian ya teman-teman akhir bulan ini sama Bu Ina. Oke. Will, moral will. Oke. Sepertinya ini membantu juga untuk memahami terkait keselamatan itu sendiri ya Bu. Oke. Ada lagi kah teman-teman pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan dulu kali ya. Kita Oke, Bu. Masuk kepada Yosia ya. Jadi kita masuk Yosia 2 Tawari 34 dan 35. Oh, Amon, sorry ya. Amon betul ya. Yosia Amon dulu ya, Amon dulu, sorry ya, pasal 33. Jadi kita melihat bahwa Amon berusia 22 tahun ketika menjadi raja dan dia cuma memerintah 2 tahun. Dan kemudian Amon melakukan kejahatan seperti Manase tapi tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagaimana Manase ayahnya. Ya kan, ingat Manase walaupun jahat banget kemudian bertobat. Nah, kemudian ini yang tadi mungkin pertanyaannya ya, 24-25 pegawai-pegawai bersekongkol melawan dia dan membunuh dia di istananya, tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang bersekongkol. Kalau di sini malahan nggak aneh, karena rakyat kemudian membunuh semua orang yang bersekongkol melawan Raja Amon, rakyat negeri itu lalu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kalau ini malahan masuk akal, karena yang membunuh raja itu dibunuh. Di bagian lain misalnya, dan terutama di dalam raja-raja ada tuh pembunuhan raja tetapi kemudian tetap yang diangkat adalah anaknya yang menjadi raja ya. Jadi enggak usah heran kemudian bawa keturunan yang menjadi raja. Nah, kemudian kita masuk kepada Yosia. Tadi kita sudah bicara sedikit mengenai Yosia. Ini adalah raja yang reformasinya paling berkenan kepada Tuhan ya. Jadi next kita melihat Yosia. Jadi Yosia dari pasal 34 ya, tolong next.
Nah, Yosia berumur 8 tahun ketika ia menjadi raja dan ia memerintah 31 tahun. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan ia mulai mencari Allah Daud dalam tahun ke-8 pemerintahannya. Ya, jadi pasal 34 dan itu ada tambahan. Jadi ayat 2, ia melakukan yang benar di mata Tuhan dan mengikuti langkah hidup Daud bapa leluhurnya. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 pemerintahannya ketika masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Pada tahun ke-12 ia mulai menahirkan Yehuda dan Yerusalem dari tempat-tempat pemujaan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya lalu dihancurkannya. Pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya, ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala dan sebagainya. Saudara ya, sangat luar biasa. Jadi Yosia melakukan reformasi ibadah di berbagai tempat. Ya, nah tempat-tempat pemujaan itu kalau TB yang lama itu adalah bukit-bukit pengorbanan, itu bisa saja dipakai untuk menyembah Allah, tapi kan tetap tidak boleh. Jadi Ulangan menunjukkan, ya, jadi saya tunjukkan misalnya Ulangan 12. Ulangan 12 menunjukkan, saudara, dan di dalam Pentatiuk itu satu-satunya bagian yang menunjukkan kalau nanti Allah sudah menentukan tempat di mana bait Allah didirikan, persembahan kurban hanya boleh dilakukan di sana. Jadi saya tunjukkan misalnya Ulangan 12 ayat 4 dari ayat 4. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi kamu harus mencari tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari antara segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Kesanalah kamu harus pergi. Kamu harus membawa ke sana kurban bakaran dan kurban sembelihannya, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu dan sebagainya. Ya, karena itu tempat-tempat pemujaan kalaupun dipakai untuk boleh menyembah Yahweh tetap harus dihancurkan. Nah, reformasi seorang raja itu dilihat tuntas atau tidak tergantung tempat-tempat pemujaan itu dihancurkan atau tidak. Dan di sini kita melihat Yosia melakukan reformasi ibadah di berbagai tempat, termasuk tentu saja semua tempat pemujaan. Tapi kemudian juga ditekankan, ya, di raja-raja juga ditekankan, Yosia menemukan sebuah kitab, lalu ia menjadi takut dan meminta petunjuk Nabi Hulda tentang apa yang harus dilakukan, dan ia mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, para ahli setuju bahwa kitab yang ditemukan itu adalah kitab Ulangan. Karena apa? Seperti saya katakan, hanya di kitab Ulangan dikatakan mereka hanya boleh beribadah atau mempersembahkan kurban di satu tempat. Nah, saudara, Yosia ketika menemukan tempat itu kan kitab Ulangan, saudara, kan ada pasal-pasal berkat dan kutuknya. Jadi mendengar bahwa atau membaca bahwa ada pasal mengenai kutuk tersebut, Yosia begitu takut, jadi meminta petunjuk Hulda tentang apa yang harus dilakukan. Dan tentu saja Hulda ya kemudian memberikan menunjukkan bahwa Tuhan berkenan ya kalau dia berbalik, tetapi juga Hulda tetap menekankan bahwa Yehuda tetap akan dihancurkan ya. Jadi walaupun memang Tuhan sangat senang kalau Yosia menunjukkan pertobatannya, tetapi tetap kemudian Yehuda akan dihancurkan. Saya bacakan misalnya ya ayat 18, Safan sekretaris kerajaan memberitahukan juga kepada Raja Iman Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Safan lalu membacanya. 19 mendengar perkataan Taurat itu raja mengoyak pakaiannya. Raja lalu memberi perintah kepada Hilkia, Ahikam dan Abdon dan terusnya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku ya. Jadi mereka kemudian pergi ke Nabi Hulda. Dan Nabi Hulda mengatakan, ayat 24. Dari ayat 23, jawab perempuan itu kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang mengutus kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan penduduknya, sesuai dengan segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di hadapan Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar kurban kepada ilah lain. Dengan demikian mereka membangkitkan murkaku dengan segala perbuatan tangan mereka, nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dan tidak terpadamkan. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah mengutus kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, haruslah kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, karena engkau menyesal dan merendahkan diri di hadapan Allah ketika mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan penduduknya, dan karena engkau sudah merendahkan diri di hadapanku,
mengoyak pakaianmu dan menangis di hadapanku, maka aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menyatukan kau dengan nenek moyangmu dan kau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Mungkin dengan damai maksudnya tidak melihat kehancuran Yehuda. Kan kita tahu dia mati dalam pedang Neko. Ya. Matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawaban itu kepada raja. Ya, jadi karena itu Tuhan mengatakan bahwa Yosia akan mati dengan damai, tidak akan melihat bagaimana Yehuda Tuhan hancurkan. Ingat ya, Yehuda itu sudah Tuhan tetapkan akan dihancurkan sejak kakek Yosia, yaitu Manase. Ya, jadi dalam hal itu dan Yosia menemukan kitab, menjadi takut, meminta petunjuk Nabi Hulda, dan ia mendapat perkenanan Tuhan. Nah, next kemudian kita melihat Yosia kemudian mengadakan pembaruan perjanjian, ya, jadi ayat 29, sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Dan ayat 31, raja berdiri di tempatnya dan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya. Nah, dalam hal ini ketetapan di sini sama dengan peraturan, saudara. Ya. Jadi ayat 32, ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Jadi memperbarui perjanjian. Nah, kemudian dikatakan Yosia merayakan Paskah dengan pengaturan-pengaturan yang teliti supaya terlaksana seperti yang difirmankan Tuhan pasal 35. Ya. Nah, ingat, Hizkia mengadakan Paskah yang sangat baik tapi menunda 1 bulan, ya, sehingga Paskah itu pada bulan kedua, tetapi Yosia mengadakan pada bulan pertama. Karena itu kita melihat bahwa dianggap bahwa perayaan Yosia, Paskah Yosia itu dianggap yang paling baik, ya. Karena itu ayat 18, pasal 35 ayat 18, Paskah seperti itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Tidak seorang pun dari antara raja-raja Israel pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, seluruh orang Yehuda dan Israel yang hadir serta penduduk Yerusalem. Perhatikan, termasuk ada penduduk Israel, saudara, ya. Jadi rupanya bukan cuma Hizkia yang kemudian merayakan dengan ada penduduk Israel, tetapi Yosia juga mengadakan. Dan perayaan Paskah Yosia lebih dalam arti lebih baik karena Yosia melakukan pada bulan pertama tanggal 14 seperti yang ditetapkan Taurat, sedangkan tadi kita melihat Hizkia terpaksa mengundurkan 1 bulan. Ya, jadi di sini Yosia merayakan Paskah dengan pengaturan-pengaturan yang teliti supaya terlaksana seperti yang difirmankan Tuhan melalui Musa. Tapi kemudian Yosia memang mati di tangan Neko karena tidak memedulikan firman Allah dari ayat 20. Sesudah semuanya ini, ketika rumah Tuhan telah diperbaiki, Yosia majulah Neko raja Mesir untuk berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapi dia. Lalu mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan kau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau tidak dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling darinya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Dia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang berasal dari Allah. Berarti perkataan Neko benar-benar dari Allah Israel, ya. Melainkan memeranginya di lembah Megido. Para pemanah menembaki Raja Yosia dan raja berseru kepada orang-orangnya, bawalah aku pergi karena aku terluka parah. Pegawai-pegawainya mengangkat dia dari kereta, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya dan membawanya ke Yerusalem. Ia meninggal lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung atas Yosia. Ya, dan akhirnya ayat 26 dan 27 kita melihat selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang setia sesuai dengan yang tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayat dari awal sampai akhir. Ya, jadi di sini, oh ya, tadi saya tidak membacakan, ditekankan bagaimana Yeremia meratap, karena pada waktu itu Nabi Yeremia, ya, yang memang melayani. 25, Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan perempuan menyanyikan syair ratapan mengenai Yosia. Yeremia pasti sedih banget, ini adalah raja yang mengadakan kerja baik, dan memang setelah Yosia anak-anaknya bergiliran jadi raja, tapi tidak ada satupun raja yang baik.
Jadi saudara, Yosia adalah raja terakhir yang baik. Ya. Nah, next kita kemudian melihat peristiwa-peristiwa terakhir. Tawari banyak mengambil dari raja-raja untuk bagian ini. Pemerintahan Yoahas, saudara, setelah Yosia mati, rakyat itu mengangkat Yoahas menjadi raja. Tapi karena Yosia mati di tangan Firaun Neko, Mesir kemudian mengambil alih kekuasaan, Yoahas dibuang ke Mesir, dan Firaun Neko mengangkat Yoyakim menjadi raja. Ya, nah, tetapi kan pada tahun 605 tadi kan Mesir memang pergi untuk bersekutu dengan Asyur melawan Babel, sudah tuh kalah total dengan Babel pada tahun 605. Nah, begitu Mesir kalah harus pulang ke Mesir, berarti Yehuda yang tadinya berada di bawah kekuasaan Mesir sekarang jatuh pada Babel. Ya, karena itu kenapa pada tahun 605 Babel mau menunjukkan kuasanya, membuang segelitir bangsawan yaitu Daniel dan teman-temannya ke Babel, dan Yoyakim tetap menjadi raja. Tetapi setelah sekian tahun Yoyakim memberontak, tidak mau membayar upeti. Babel datang mengepung, di dalam pengepungan Yoyakim mati, Yoyakin anaknya menjadi raja, tapi baru juga Yoyakin 3 bulan menjadi raja, Babel bisa kemudian menaklukkan Yerusalem, Yoyakin dibuang. Nah, Yoyakin dibuang sekalian Nabi Yehezkiel, saudara. Biasanya yang dibuang itu adalah orang-orang penting, ya. Jadi imam tidak heran, Yehezkiel adalah imam dan dia juga dibuang, dan nanti Yehezkiel melayani sebagai nabi di pembuangan. Nah, Raja Babel mengangkat Zedekia menjadi raja. Zedekia adalah paman Yoyakin. Tetapi setelah 9 tahun membayar upeti kepada Babel, Zedekia kembali memberontak. Sekali ini Babel tidak memberi ampun, benar-benar menghancurkan Yehuda dan Yerusalem. Ya, jadi pemerintahan Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia sampai pada kehancuran Yehuda, Yerusalem, dan Bait Allah. Bahkan Zedekia, saudara, anak-anaknya satu-satu dibunuh di depan dia, kemudian dicungkil kedua matanya, dan dia pun dibuang ke Babel. Ya. Nah, ternyata Tawari kemudian memberikan sesuatu yang mungkin mengagetkan kita, yaitu 36 ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu tuntas menjalani tahun-tahun sabatnya. Yeremia kan mengatakan bahwa mereka akan dibuang 70 tahun, dan Tawari mengatakan salah satu alasan kenapa Tuhan membuang umat karena mereka tidak merayakan tahun sabat. Tanah itu dibiarkan tandus selama tahun-tahun sabat itu sehingga genaplah 70 tahun. Saudara, orang Israel setiap bercocok tanam 6 tahun, harusnya tahun ke-7 tanah itu tidak boleh ditanam supaya kemudian beristirahat. Untuk itu Tuhan menjanjikan akan memberikan 3 tahun hasil, ya, supaya untuk tahun ke-6, tahun ke-7 di mana mereka tidak bercocok tanam, dan tahun ke-8 mereka mulai menanam lagi karena hasil baru masuk tahun ke-9. Jadi untuk tahun 6, 7, dan 8, Tuhan itu pada tahun ke-6 memberikan 3 tahun hasil. Tapi rupanya mereka tetap tidak melakukan, dan itu adalah salah satu alasan Tuhan membuang mereka. Supaya tanah bisa beristirahat, ya, dalam tahun-tahun sabat yang selama ini diabaikan. Tetapi kemudian Tawari berakhir dengan sebuah catatan positif, yaitu Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk memperbolehkan umat kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah. Dan ini paralel dengan Esra 1 ayat 1 sampai 3, ya. Saya bacakan. Pada tahun pertama pemerintahan Kores Raja Persia, itu kan Kores yang menaklukkan Babel. Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Lalu disiarkanlah pengumuman ini di seluruh kerajaan secara lisan dan tertulis isinya. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Nah, karena itu, karena ada persamaan dengan permulaan Esra, dulunya orang menganggap penulis Tawari adalah Esra. Ya, tetapi para ahli sekarang mengatakan tulisannya sangat jauh berbeda, maksudnya cara gaya penulisannya, kan itu para ahli tidak lagi melihat bahwa itu adalah tulisan Esra. Tetapi ini berarti Tawari dituliskan kepada mereka yang sudah kembali dari pembuangan.
ya, sehingga di sini kita bisa melihat kenapa penekanan daripada kitab Tawari bukan lagi kepada penghakiman Tuhan dan kenapa mereka dibuang, tetapi berfokus kepada ibadah dan menantikan Mesias, ya. Karena itu kenapa dari awal sudah dikatakan kenapa hanya kerajaan Daud yang diceritakan, ya. Oke, jadi kita selesai Tawari. Oke, apakah ada pertanyaan? Iya Bu, sudah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin yang tadi baru saja Ibu jelaskan terkait tahun Sabat. Ada yang bertanya, Bu, tahun Sabat ini dihitung sejak kapan ya? Dan siapa yang mengingatkan itu penghitungannya? Kelihatannya ada ketentuannya karena kan sesudah 7 tahun Sabat, 49 tahun berikutnya adalah tahun Yobel. Tahun Yobel itu pasti Saudara, ya misalnya tahun 25 berarti nanti tahun 75 gitu loh. Jadi tahun-tahun Sabat itu sudah ada ketentuannya. Jadi harusnya orang Yahudi tahu mengenai tahun-tahunnya, ya. Berarti sampai sekarang itu sama orang Yahudi masih ya Bu dijalankan? Atau sudah Enggak tidak? dong, kuno aja tidak dijalankan apalagi sekarang. Baiklah. Itulah ingat mereka kan sekarang tidak dilihat sebagai umat Allah, mereka kan bukan teokrasi, ya. Hmm, oke, oke. Lalu Bu, ini ada pertanyaan terkait Yosia tadi. Yosia kan raja terakhir yang baik. Tapi kenapa justru matinya itu naas, Bu? Kenapa Tuhan tidak berbelas kasih dengan dosa atau kelemahannya padahal sudah banyak tindakan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Nah, mungkin kan Tuhan tuh tidak mau dia melihat kehancuran, ya. Jadi mati dengan begitu malahan dia kan tidak melihat tuh, sesudah itu kan jatuh lagi ke tangan Mesir, ke tangan Babel, dikepung berapa kali begitu. Ya, jadi kematian itu tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang negatif loh ya. Kadang-kadang karena berbelas kasihan Tuhan mematikan seseorang, seperti anak Yerobeam. Jadi anak Yerobeam itu Tuhan matikan karena dikatakan bahwa dia satu-satunya yang baik dari keluarga Yerobeam. Ya, dan juga supaya dia mati masih bisa kayaknya dikabungin, orang itu bisa berkabung gitu. Jadi saudara, Tuhan mematikan itu tidak selalu harus merupakan sesuatu yang negatif ya, bisa karena Tuhan berbelas kasihan. Nah, mengenai Yosia memang tidak dikatakan ya, tetapi saya pikir itu juga supaya Yosia tidak mengalami ya kembali mereka harus bayar upeti ke Mesir lah, ke Babel dan sebagainya. Saya tunjukkan misalnya satu Raja-Raja 14 ya. Saya bacakan dari ayat 12. 1 Raja-Raja 14 ayat 12. Tetapi engkau pulanglah ke rumahmu pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia. Hanya dialah dari keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur, sebab di antara keturunan Yerobeam hanya pada dialah Tuhan Allah Israel mendapati sesuatu yang baik. Jadi Tuhan matiin dulu supaya masih bisa tuh seluruh orang berkabung dan tidak sampai melihat kehancuran yang kemudian Tuhan membuatkan. Oke, Bu. Jadi itu penjelasannya. Ternyata ada sesuatu di balik mungkin yang kita lihat kok begini gitu. Ternyata ada hal-hal baik juga yang Tuhan persiapkan di baliknya. Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Oke, terima kasih Bu. Nah, Bu, ini ada juga pertanyaan. Bu, apakah kebiasaan-kebiasaan di zaman Israel itu memang bagus diikuti pada zaman ini? Misalkan, tanah digunakan selama 6 tahun dan istirahat 1 tahun karena tahun Sabat. Apakah kebiasaan-kebiasaan Israel yang menjadi ketetapan ataupun hukum mereka perlu atau bagus tetap kita ikuti sampai sekarang? Atau itu hanya berlaku untuk zaman Israel tapi tidak pada zaman sekarang? Nah, memang kita tidak diwajibkan, tapi menurut saya hukum Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau mau ikuti menurut saya itu adalah baik. Berarti kan tanah menjadi subur. Kenapa tanah sekarang memerlukan begitu banyak pupuk? Dan saya rasa salah satunya karena tanah tidak pernah dibiarkan istirahat. Dan tanah kalau diistirahatkan ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Nah, saudara, tanah itu ada karakteristiknya. Jadi kalau tumbuhan yang tumbuh sendiri kelihatannya bisa menyuburkan tanah tersebut. Karena itu kalau mau menjaga tanah subur ya, coba ya telitikan karakteristik tanah itu, tanami yang cocok dengan tanah tersebut. Dan memang kalau memang bisa diberi istirahat seperti itu, coba buktikan deh. Kalau saya bilang, saya sih percaya banget kalau Tuhan memberitahu, pasti itu yang terbaik. Jadi mungkin sesudah itu tanah itu kagak usah dikasih pupuk begitu banyak seperti tanah yang sekarang. Oke, Bu. Ini tanah aja butuh istirahat, Bu. Gimana dengan manusia, Bu? Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana organisasi Kristen menafsirkan tahun Sabat ke-7? Misalnya perkantas nih, Bu. Taruhlah misalnya gitu ya. Bisa
bisa nggak, sorry. Oh iya, kalau dulu tanah benar-benar harus istirahat 1 tahun, bagaimana dengan konteks kita saat ini? Karena ada juga mungkin yang tahun kelima tuh dikasih cuti besar 1 bulan. Nah, jadi menurut Ibu sendiri baiknya gimana sih? Nah, karena kan memang ini merupakan bagian dari ceremonial law atau judicial law, jadi itu tidak berlaku kita untuk orang Kristen, ya. Tapi kan memang prinsipnya pasti baik. Jadi kalau mau melakukan boleh saja, tetapi akhirnya setiap organisasi yang melakukan menurut apa yang mereka anggap baik deh, karena itu tidak merupakan kewajiban. Nah, setahu saya, misal di luar negeri, dosen-dosen ya, hamba Tuhan kan diberi tahun Sabat, tapi saudara bukan berarti tidur setahun ya, stres toh, ya enggak ya. Jadi biasanya yang dimaksudkan tahun Sabat adalah mereka tidak usah bekerja seperti biasa, tetap digaji, tapi yang dilakukan para dosen itu memakai tahun itu untuk menulis buku. Nah, itu yang terjadi. Jadi mungkin kalau hamba Tuhan lebih refreshing, entah ambil kelas lah apa, begitu biasanya itu yang terjadi pada tahun Sabat. Dan saya rasa itu baik ya. Karena enggak mungkin disuruh kagak ngapa-ngapain malah stres toh, betul Iya, enggak? Bu. Ya. Benar, Bu. Jadi ya pikirkan mungkin itu adalah hal yang baik ya. Maksudnya jadi memang melakukan sesuatu yang tidak rutin ya, entah menulis buku, entah kemudian refreshing, belajar lagi atau apa. Saya rasa itu adalah hal yang baik ya. Tapi memang tidak wajib Saudara, karena itu kenapa? Itu tergantung organisasinya. Ya, tergantung organisasi ya, Bu. Hmm. Saya kayak kalau dikasih 1 tahun cuti, saya nulisnya buku diari sih, Bu. Saya disuruh nulis buku. Ini ya, Bu, tetap produktif ya dalam masa-masa Sabat ini ternyata dosen-dosen juga. Bakal stres loh ya. Emangnya cuti kalau nggak ngapa-ngapain kagak stres, kecuali kamu punya dana untuk keliling dunia 1 tahun ya, jadi happy. Kalau enggak kan bakal stres tuh nggak ngapa-ngapain. Betul, betul. Pandemi kemarin aja kesannya udah stres juga kan, Bu, dengan nggak ngapa-ngapain dalam kutip. Betul. Duh, coba ya saya dapat cuti 7 tahun ini. Enak nih. Per 7 tahun ini. Oke, ada lagi, Bu, pertanyaan. Eh, saya pernah dengar, Bu, dari salah seorang hamba Tuhan kuliah teologi yang mengatakan bahwa Yosia itu jadi raja di usia 8 tahun bukan arti harafiah. Karena bagaimana mungkin anak usia 8 tahun bisa memerintah sebagai raja? Bagaimana tanggapan Ibu Ina terkait ini? Kalau saya harafiah. Dan itu sering sekali di dalam sejarah raja kecil. Tentu saja kalau sudah begitu ada yang menjadi wakil dia, entah perdana menteri, entah siapa gitu loh. Itu harafiah lah. Karena tahun-tahun yang lain kan harafiah. Ya, jadi seharusnya itu adalah harafiah. Ya, apa boleh buat? Anak raja masih kecil ya gimana dong ya? Dan kita tahu di dalam sejarah dunia itu bisa terjadi kan? Kan itu entah permaisuri yang kemudian mewakili dia menjadi raja sampai nanti dia berusia 20 tahun baru diberikan kekuasaan kepada dia. Itu adalah sesuatu yang sangat umum kok dalam kerajaan. Berarti itu pun termasuk dalam ketetapan Tuhan ya, Bu, kalau mau dia jadi Ya, raja, pasti disediakan bala bantuannya. Oke. ya, betul. Baik, terima kasih, Bu. Nah, ada pertanyaan lagi, Bu. Jika melihat akhir kitab Tawarik, apakah berarti di antara ayat 21 dan 22 itu adalah kisah pembuangan bangsa Israel di Babel, seperti kisah Daniel dan lain-lain? Ya, jadi dalam arti memang digambarkan mereka dibuang dan langsung kemudian dengan cepat berbicara tentang 70 tahun berlalu. Karena itu kan ada perkataan 70 tahun itu loh. Ya, jadi memang tersirat ya. Jadi kalau kita melihat ayat 21, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan sampai tanah itu tuntas menjalankan tahun Sabatnya, dan langsung kemudian pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores ya. Jadi memang berbicara tentang pembuangan dan mereka 70 tahun berlalu dan mereka sudah boleh kembali. Walaupun kita tahu tidak semua yang kembali ya. Oke, Bu. Nah, ini mungkin masih terkait perjanjian lama tadi juga, Bu. Kenapa ya, Bu, penasihat raja di zaman Tawarik ini tidak ditulis? Apakah raja di zaman itu memang tidak punya penasihat yang baik, yang menegur dan mengingatkan mereka? Oh, kalau itu bukan penasihat dong, itu adalah nabi. Penasihat dan nabi itu berbeda ya. Penasihat itu kan lebih ke arah perdana menteri lah apa, atau penasihat militer. Jadi biasanya Tuhan itu menegur melalui nabi. Penasihat itu lebih ke arah membantu pemerintahan raja dan biasanya tunduk pada raja ya. Jadi biasanya digambarkan nabi yang menegur kalau raja-rajanya tidak taat. Jadi memang beda ya perannya nabi dan penasihat raja untuk Ya. urusan kenegaraan ini. Baik. Lalu berikutnya, Bu,
kenapa setiap kali raja-raja yang benar menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala, tapi tetap saja di masa setelah pemerintahan mereka tetap ada bukit-bukit penyembahan? Apa yang membuat berhala-berhala ini sangat menarik dan membuat umat Allah tuh terus jatuh terus-menerus? Apa sih Bu sebenarnya yang terjadi? Apakah Alkitab ada menunjukkan solusi yang ultimat untuk umat Allah benar-benar bertobat? Pertama, memang mereka sering jatuh kepada penyembahan berhala karena doktrin Allahnya salah. Seperti saya katakan, kebanyakan dari mereka tidak percaya hanya ada satu Allah. Dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain, mereka berpikir Allah itu banyak. Dan kalau Allah banyak berarti tidak ada Allah yang maha kuasa. Nah, kelihatannya mereka lebih menganggap Allah mereka adalah Allah perang, Allah yang dahsyat, ya. Karena itu kan yang mereka ingat pada zaman Keluaran, Allah yang memberi tulah kepada Allah-Allah Mesir, membelah Laut Teberau. Dan karena itu kenapa mereka membuat lembu emas? Saudara, lembu emas itu untuk Allah Israel loh ya, bukan Allah berhala. Lembu menunjukkan kedahsyatan atau kekuatan. Tapi kalau mereka menganggap Allah mereka adalah Allah perang, nah sekarang sebagai petani mereka butuh Allah perang atau Allah kesuburan? Allah perang itu dibutuhkan kalau perang, dan karena itu mereka terus menyembah juga karena mereka selalu berperang. Tapi untuk kesuburan mereka berpikir mereka butuh Allah Baal dan Asyera yang adalah Allah-Allah kesuburan. Kan itu kenapa Israel terutama jatuh menyembah Baal dan Asyera, karena mereka adalah petani. Tapi juga jangan salah, tempat pemujaan tidak selalu untuk menyembah berhala. Jadi tempat pemujaan bisa merupakan mezbah untuk Tuhan. Yaitu jadi daripada mereka harus ke Yerusalem kan, kalau apalagi mereka di utara kan kelewat jauh. Jadi mereka suka dong mendirikan tempat-tempat pemujaan supaya mereka itu tidak usah pergi jauh kalau memberikan kurban. Jadi tempat pemujaan tidak boleh kita asumsikan selalu untuk penyembahan berhala. Tapi itu pun tidak boleh karena apa? Karena tadi Ulangan 12 bahwa setelah Tuhan menetapkan tempatnya, kurban itu hanya boleh dilakukan di mezbah kurban bakaran di bait Allah. Ya, tetapi kan itu kan tidak convenient toh, itu kan tidak maksudnya tidak nyaman, merepotkan. Karena itu kenapa mereka suka ada tempat-tempat pemujaan. Jadi itu ya latar belakangnya Bu, makanya kenapa itu terus-menerus ada. Ya, karena kan biasa manusia mencari kenyamanan toh. Iya, iya. Oke, nah Bu, ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Saya pernah beberapa kali mendengar tentang pemimpin-pemimpin yang dipadankan dengan Raja Kores, yaitu pemimpin kafir yang berjasa bagi orang-orang percaya karena membela kepentingan mereka. Sebenarnya Bu, apakah valid atau alkitabiah jika umat percaya di masa kini, terutama di konteks minoritas ataupun yang mengalami persekusi, mengharapkan adanya Raja Kores yang membela dan mengakomodasi kepentingan orang percaya? Saya rasa tidak menjadi masalah ya. Kores itu bahkan disebut sebagai orang yang diurapi Allah. Karena Allah memang mengangkat dia untuk tugas tertentu. Karena kan kita percaya Allah kita berdaulat ya, dan Allah bisa memakai siapa saja untuk memberkati umatnya. Sehingga ya tidak menjadi masalah. Lagi pula sekarang kan tidak ada teokrasi toh. Tidak ada pemimpin, tidak ada negara yang merupakan kayaknya negara umat Allah lah gitu kan ya, sehingga mengharapkan pemimpin yang kemudian membela umat Allah ya tentu saja itu adalah sesuatu yang baik yang bisa kita doakan ya. Jadi itu Baik, tidak Bu. menjadi masalah. Oke. Ya, mari terus berdoa ya teman-teman untuk setiap pemimpin negara ataupun dimanapun kita berada. Nah, Ibu, ini ada satu teman yang raise hand. Halo Kak, apa kamu bertanya secara langsung? Atau nggak sengaja kepencet ini? Oh iya, silakan Iya, Kak. langsung. Malam Pak, Bu Ina. Ayo selamat Bu Pili. Bu Ina, ini ada satu pertanyaan yang menyangkut dengan apa yang tadi Ibu bahas. Ini dalam bukunya A.A. Hoekema, dia bilang Allah memang secara serius dan sungguh-sungguh menginginkan keselamatan semua orang yang mendengarkan Injil, termasuk mereka yang tidak termasuk kaum pilihannya. Nah, kalau ini kita baca ini masuk moral will atau decretive will, Bu Ina? Itu moral will dong Bu, pasti. Karena Allah memutuskan tidak semua orang selamat. Jadi itu adalah moral will. Moral will ya Bu ya. Ya. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa karena Allah sungguh-sungguh berarti dia masih memberi kesempatan begitu. Tidak ada ya Pak Bu ya.
Jadi memang secara moral dikatakan Allah tidak menghendaki seorang pun tidak selamat. Ya toh? Ya, jadi Iya. itu ada moral will. Oh, oke Bu. Makasih Bu Ina. Oke. Terima kasih Bu Kwili untuk pertanyaannya. Berikutnya Bu, ada pertanyaan lagi Bu. Yang waktu itu ingin membangun bait Allah kan Daud, tapi yang diizinkan Tuhan adalah Salomo. Apakah ketika menginginkan membangun bait Allah itu hanya Daud dan Salomo, tapi bukan keinginan seluruh rakyat Israel? Sehingga ketika kerajaan terpecah dua, orang Israel Utara merasa sangat kejauhan memberikan persembahan ke Yerusalem. Dalam hal itu biasanya ya memang kayak begitu mungkin rakyat yang tidak mikirin kali ya. Tetapi di dalam dunia kuno seorang raja itu dianggap besar kalau dia bisa mendirikan istananya dan mendirikan kuil bagi Allah utamanya. Jadi kalau raja mendirikan kuil bagi Allahnya itu adalah hal yang umum dan itu menunjukkan kejayaan dia. Dan itu kenapa kuil-kuil berhala itu bisa begitu megahnya karena raja yang mendirikan ya. Jadi saya rasa ya rakyat mungkin memang kagak mikirin, rakyat mah mikirin kebutuhan sehari-hari ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya rakyat tidak mengeluh kalau Yerusalem jauh. Yerobeam sebenarnya takut rakyat berpikir, waduh kalau Allah tinggalnya di Yerusalem, ngapain kita harus memberontak dari keluarga Daud? Jadi dia membuat 2 lembu emas, meletakkan di dandan Betel dengan alasan supaya kamu tidak usah repot-repot, tidak usah jauh-jauh. Tapi sebenarnya motivasinya karena dia takut umat berbalik kepada Tuhan. Jadi bukannya rakyat mengeluh, enggak. Tidak pernah dikatakan rakyat mengeluh kalau Yerusalem itu jauh. Karena kan mereka cuma perlu ke Yerusalem setahun 3 kali. Ya, jadi cuma perlu setahun 3 kali untuk perayaan-perayaan yang Tuhan tetapkan. Jadi bukannya setiap Sabat, nggak mungkin juga kan setiap Sabat itu di rumah ibadat di tempat lokal mereka. Oh iya, itu pun sudah dirancang sedemikian ya Bu. Baik, terima kasih. Oh ini Bu, ada lagi pertanyaan Bu. Kenapa Tuhan membiarkan Raja Mesir yang mengangkat Raja Yehuda dalam 2 Tawarik 36 ayat 4? Bukankah Tuhan yang mengangkat raja secara teokrasi gitu? Terima kasih Bu. Ketika Tuhan murka, kan Tuhan membiarkan bangsa-bangsa kafir yang menjadi raja besarnya. Ya, jadi biasanya kalau raja besar ya dia apalagi ini kan baru mengalahkan. Jadi masuk akal dong dia tuh mengangkat raja boneka jadinya. Jadi ketika mereka harus membayar upeti ya boleh dikatakan raja-raja itu ya dalam arti ya raja boneka, raja kecil lah ya yang kemudian harus takluk kepada raja besar. Jadi itu terjadi kalau Tuhan murka kepada umatnya. Karena itu saudara coba lihat ya, ketika Tuhan berkenan pada zaman Daud dan Salomo, Israel menjadi adik kuasa. Bangsa-bangsa lain memberikan upeti. Begitu Salomo menyembah berhala, Tuhan murka, Tuhan cabik kerajaan pada setelah Salomo mati, dan dari itu pun langsung Yehuda kalah dengan Mesir. Jadi saudara, kalau sampai Israel atau Yehuda bisa kalah dengan musuh, itu pasti karena Tuhan murka pada mereka. Oke Bu, baik. Bu, ini ada yang bertanya, berarti karunia umum itu sama dengan moral will ya Bu? Karunia Anugerah umum. umum. Anugerah umum. Anugerah umum mungkin. Anugerah itu adalah Tuhan memberikan kita kemampuan untuk tidak berdosa. Ya, moral will adalah kehendak yang Tuhan nyatakan. Jadi kehendak moral Tuhan yang tertuang dalam hukumnya. Beda. Anugerah kan bukan hukum. Anugerah itu misalnya anugerah umum jadi Tuhan masih memberikan matahari, hujan, ya enggak. Tuhan juga memberikan kemampuan manusia untuk tidak menjadi sejahat-jahatnya. Itu anugerah umum, berbeda dengan hukum dong. Hukum itu adalah apa yang menjadi peraturan Tuhan yang diberikan kepada manusia dan terutama kepada umatnya ya. Oke Bu, terima kasih. Bu, saya rasa ini pertanyaan terakhir. Mungkin setelah itu Ibu boleh menyimpulkan aplikasi 2 Tawarik bagi kehidupan alumni. Nah, pertanyaan terakhirnya Bu, Bu Ina, apakah pandangan Ibu mengenai Israel modern saat ini? Bagaimana kita perlu menilai Israel modern secara politik, spiritual, dan historis? Apakah hubungannya Israel modern dengan iman Kristen? Israel modern bukan umat Allah, jadi tidak ada hubungan secara rohani. Ya, jadi kita tidak perlu melihatnya secara rohani. Jadi kita perlu melihat Israel sekarang hanya secara politik. Cuman ke bangsa Israel bagaimanapun juga ya keselamatan adalah dari orang Yahudi dan kita berhutang Injil kepada mereka. Karena itu seharusnya kita mendoakan supaya mereka yang adalah keturunan Abraham pun percaya kepada Yesus.
Ya, tetapi bangsa Israel yang sekarang, negara Israel itu tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Mereka bukan lagi umat Allah. Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 11, mereka adalah cabang-cabang yang dipatahkan karena ketidakpercayaan. Ya, jadi sebelum ada Yesus, memang cukup mereka percaya pada Allah dan Mesiasnya. Tetapi setelah Yesus datang, harus ada tambahan. Yesus adalah Mesias tersebut. Ketika mereka tidak mau percaya Yesus adalah Mesias, berarti mereka sekarang tidak beriman, mereka bukan lagi umat Allah. Ya, jadi hanya keturunan Abraham, orang Israel yang percaya Yesus yang adalah umat Allah. Baik, sangat jelas, Bu. Ya. Mungkin Ibu Ina boleh memberikan aplikasi bagi kami, sekaligus nanti menutup dalam doa, Bu. Dengan cerita tentang raja-raja kita bisa melihat ya betapa berkat yang Tuhan berikan kepada rakyat itu sangat tergantung kepada rajanya. Nah, setiap kita juga pasti menjadi pemimpin ya, pemimpin di dalam keluarga kita, pemimpin di dalam masyarakat, mungkin perusahaan ataupun gereja. Dan kita harus ingat ya bahwa Allah itu menuntut bukan cuma tanggung jawab sendiri pribadi tetapi juga tanggung jawab bersama. Berkat bagi orang-orang sekitar kita atau hukuman bagi orang-orang sekitar kita itu juga sangat dipengaruhi apakah kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya, jadi apalagi semakin misalnya kita menjadi pemimpin yang semakin besar berarti semakin pengaruh kita ya. Jadi dalam hal itu semakin berkat atau hukuman Tuhan itu sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan. Ya, berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Ya, karena itu kita juga harus, jadi kalau setiap raja dikatakan raja ini baik melakukan apa yang diperkenan Tuhan, saya rasa kita juga harus berdoa bahwa pada akhirnya catatan pribadi tentang kita adalah ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh menyelesaikan kitab Tawarikh. Kami berdoa kiranya kami boleh melihat betapa sesungguhnya umat Tuhan itu adalah kebanyakan bebal dan bukan hanya umat PL tetapi juga umat PB, karena itu kami harus menjalankan keselamatan kami, mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Kiranya Bapa kami boleh mengerti betapa tindakan kami, apakah kami hidup berkenan atau tidak, sangat berpengaruh kepada orang-orang sekeliling kami. Karena itu ajarkan kami untuk mempunyai hati yang takut akan Engkau dan mau belajar untuk semakin taat kepadamu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.